Alhamdulillahilladzi ihtajaba fi hijabi jalalihi fala tarahul uyun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-alimu bima kana qabla an yakun. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasharrafat bihil anbiya wal mursalun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah kita senantiasa pada kesempatan Jumat yang mulia ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan sembari kita bersama-sama mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah kita bersama-sama bahwa salah satu perbuatan kita yang teramat penting bagi kita adalah untuk kita mengingat jasa-jasa para ulama-ulama. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memuliakan ulama dan dilarang untuk menjauhinya. Dan ketahuilah bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi dalam menyebarluaskan ilmu-ilmu agama. Mereka menunjukkan jalan yang hak dan yang batil. Berkat perjuangan para ulama itu, manusia bisa terhindar daripada kesesatan dalam mengayuh kehidupan ini. Para ulama adalah lampu yang dapat menerangi hati yang gelap gulita. Sekiranya tidak ada ulama, pastilah manusia dalam kegelapan serta bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Cobalah kita bandingkan sejarah bangsa Arab sebelum dan sesudahnya ada para ulama. Sebelum ada ulama di negeri Arab terkenal dengan zaman jahiliyah yang kejam. Mereka saling berbunuh-bunuhan hanya karena ta'assub ataupun kesuku-sukuan saja. Mereka juga tega membunuh anak-anak perempuannya karena menganggap anak perempuan itu tidaklah menambah keberuntungan, tetapi malah justru menambah beban-beban kepada mereka. Keadaan itu terus berlangsung dan berlangsung hingga datang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diteruskan para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian tabi'in, di mana beliau inilah yang dikenal sebagai ulama-ulama yang benar-benar menyebarkan agama kepada orang-orang bangsa Arab pada saat itu sampai kepada kita ini. Maka kegelapan di bumi Arab pada waktu itu semakin lama semakin sirna berganti dengan kecemerlangan cahaya yang menerangi setiap hati manusia. Aman sentosalah negeri Arab hingga berkembang menjadi negara yang makmur, disegani oleh setiap bangsa dan negara. Walaupun penghasilannya hanya cuma minyak dan korma barangkali, tapi Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ulama-ulama itu, al-ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya.
Ulama itu adalah sebagai lampu-lampu di muka bumi ini, pengganti para nabi, pewarisku kata Nabi, dan pewaris para nabi-nabi dahulunya. Al-ulama warasatul anbiya, tuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfiru lahumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Ulama itu pewaris-pewaris nabi-nabi, ahli langit ataupun para malaikat mencintai mereka, dan bahkan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu mati hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan nanti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pada hari kiamat di muka pintu surga didatangkan 4 golongan manusia. Mereka datang tanpa melalui perhitungan ataupun tidak disiksa sama sekali. 4 golongan manusia itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian orang yang haji yang di waktu menunaikannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hajinya atau haji mabrur, kemudian orang yang mati syahid dan yang menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa disertai dengan sifat riya, pamer agar dapat dipuji orang lain. Kemudian keempat golongan itu lalu saling berebut-rebutan ingin masuk surga lebih dahulu, atau bahasa Banjarnya ingin berjalan duluan masuk surga, atau yang pertama kali ingin masuk surga. Melihat kondisi yang demikian itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menghakimi mereka, siapa yang berhak masuk surga lebih dahulu, siapa yang pantas masuk surga lebih dahulu. Maka malaikat Jibril pun datang kepada mereka seraya bertanya kepada orang yang mati syahid. Apa kata malaikat Jibril? Apakah yang telah kamu perbuat di dunia ini sehingga ingin masuk surga yang pertama kali, ingin lebih dahulu masuk surga? Apa sih yang kamu perbuat? Kata orang yang mati syahid, saya telah terbunuh, bertumpah darah saya ini dalam peperangan karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jasa saya, kata orang yang mati syahid. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, dari siapa kamu mendengar tentang pahala orang yang mati syahid itu? Di mana kamu tahu kok mati syahid itu masuk surga lebih dahulu? Dari mana kamu tahu? Kemudian orang mati syahid ini dengan jujur mengatakan, saya tahu informasi itu dari para ulama, dari penjelasan-penjelasan ulama, melalui khutbah-khutbahnya, melalui ceramah-ceramahnya, melalui pengajian-pengajiannya. Jawab orang yang mati syahid. Kemudian malaikat Jibril pun menimpalinya, oleh sebab itu kamu sudah tahu hal demikian, jaga kesopananmu, jaga sopan santunmu, jangan kamu mendahului gurumu yang telah memberikan pelajaran kepadamu tentang pahala orang yang mati syahid tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun menanyakan orang yang berhaji, orang yang dermawan, yang berada di muka pintu surga, ingin masuk lebih dahulu. Pertanyaan yang sama diajukan kepada orang yang mati syahid. Wahai orang yang berhaji, dari mana kamu tahu masuk surga lebih dahulu orang yang haji mabrur itu? Orang yang haji menjawab, dari ulama. Begitu juga orang yang dermawan, dari ulama. Semua menjawab daripada ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, mendengar ucapan malaikat Jibril seperti itu, para ulama-ulama menjawab dengan penuh takjim. Saya berkata, mereka bertawadhu, merendahkan diri, walaupun
Mereka sudah dikatakan bahwa dari mana kamu tahu tentang informasi-informasi itu? Dari ulama. Tetapi ulama tidak semena-mena langsung ingin masuk surga. Dia berkata, ya Allah, tiadalah aku ini dapat menghasilkan ilmu ini. Aku menjadi orang yang alim, orang yang ilmuwan. Itu adalah mengapa? Karena kedermawanannya para orang yang dermawan. Orang dermawan rela menjual tanahnya mungkin, menjual hartanya mungkin untuk menyekolahkan orang yang miskin untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama di pondok-pondok pesantren, menuntut ilmu agama mungkin bahkan ke Hadramaut sana, ke luar negeri sana, dibiayainya anak tersebut untuk menjadi orang yang alim. Mungkin dia punya mobil banyak, dia jual mobilnya untuk menyekolahkan anak tersebut sehingga menjadi orang yang alim. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, benar juga orang alim ini, wahai malaikat Ridwan. Sekarang bukakanlah pintu surga dan persilahkan para dermawan masuk lebih dahulu ke dalam surga, kemudian yang lainnya menyusul. Bukan ulama yang duluan masuk surga, tapi orang yang dermawanlah yang masuk surga lebih dahulu. Saya lihat tadi ada pengumuman dari masjid ini bahwa masjid akan membangun rumah margot mungkin ya. Jadi inilah kesempatan kita orang dermawan untuk menyedekahkan harta-hartanya untuk kepentingan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan rahmat terhadap harta yang telah Anda sedekahkan di dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu ta'ala bitalati baliyah ulaha yarfa'u barakata min kasbihim wassaniyatu sallallahu ta'ala alaihim sultanan zalima wassalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, akan datang kepada umatku suatu masa, suatu zaman nantinya, di mana mereka itu lari daripada ulama dan para fuqaha atau ahli fikih. Mereka tidak lagi menggubris pembicaraan para ulama. Mereka tidak mau lagi menghadiri pengajian-pengajian para ulama dan ahli fikih. Kalau ada pengajian mereka enggan untuk mengikuti pengajian-pengajian itu. Maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala kepadanya, kepada kaum tersebut, umat Rasulullah tersebut, dengan 3 macam bala. Yang pertama, Allah menghilangkan barokah dari pekerjaan mereka. Katanya dia berusaha siang dan malam, tapi hasilnya tidak memadai. Dia kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi usahanya tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah kita semuanya dengan hal yang demikian. Kemudian Allah menguasakan kepada mereka seorang penguasa yang zalim, yang menindas rakyatnya, yang mengintimidasi rakyatnya, sehingga rakyat menderita karena perbuatan orang penguasa tadi. Inilah adab yang Allah berikan kepada umat yang tidak menggubris lagi pembicaraan para ulama. Kemudian mereka keluar daripada dunia ini ataupun mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Ini lebih parah lagi. Padahal kehidupan kita di dunia ini, inilah yang kita inginkan. Orang yang ingin mati tidak adalah menginginkan matinya husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu marilah kita bersama-sama mencintai para ulama,
memuliakan para ulama. Jangan sampai kita menghina para ulama, mencemooh para ulama, bahkan jangan sampai mengkriminalisasi para ulama. Hati kita benci kepada ulama, di depan mencintai ulama, tetapi di belakang mencemooh para ulama. Janganlah ulama dianggap sebagai bidan saja. Ketika mau melahirkan, bingung cari bidan ke sana kemari. Tetapi begitu melahirkan, bidan dilupakan, tidak lagi diperhatikan bidan tersebut. Padahal dialah yang menolong kelahiran anak-anak kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita bersama-sama untuk mencintai para ulama yang semakin hari, bahkan mungkin semakin tahun semakin langka ulama-ulama yang mumpuni dengan ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Innallaha azizun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. وقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على عباد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.